الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima. Baik itu nikmat harta ataupun kesehatan, terlebih-lebih nikmat di dalam kita bisa berislam, beriman, dan berihsan. Dan marilah saudaraku sekalian, kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya ila akhir zaman. Dan saudara sekalian, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya sekuat tenaga serta menjauhi larangannya. Sebab hanya dengan takwa manusia mampu meniti kehidupan yang penuh dengan tantangan. Jamaah-jamaah yang berbahagia, sebagai khatib batal kali ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan peradaban yang sedang kita alami ini dan sedang kita jalani ini. Peradaban yang selalu bergerak dan mengalami pasang surut. Ilmuwan Islam Ibnu Khaldun sebagai sejarawan dan sosiolog pernah menulis bahwa peradaban manusia atau umuran itu lahir, berkembang, mencapai puncak, lalu bisa runtuh bila kehilangan daya moral dan spiritual. Dan hari ini kita hidup dalam era yang disebut era digital atau revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Dunia ini bukan lagi terbagi oleh batas-batas negara semata, melainkan juga arus informasi, algoritma, dan kecerdasan buatan. Dan di tengah dunia yang serba digital ini, saya melihat ada tiga tantangan utama yang sedang dan akan terus kita hadapi. Yang pertama adalah tantangan ledakan informasi. Data berlipat ganda setiap detik berlalu di hadapan kita, mengekspor kita. Namun tidak semua data itu adalah kebenaran. Dan banyak mahasiswa yang lahir di generasi yang digital native ini justru rentan terhadap hoax, manipulasi opini, dan propaganda media sosial. Sedangkan Allah sudah mengingatkan kepada kita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka telitilah agar kamu tidak menimpakan musibah kepada sebuah kaumun karena kebodohannya. Tantangan yang kedua adalah gejolak politik global. Perang di beberapa negara, kompetisi antar blok, kompetisi ekonomi antar blok, dan krisis kemanusiaan menimbulkan dampak yang pada semua bangsa termasuk Indonesia. Dan mahasiswa harus sadar bahwa dunia hari ini adalah dunia yang saling terhubung, interconnected world. Krisis di satu wilayah bisa berpengaruh pada harga pangan, energi, dan bahkan stabilitas sosial di negeri kita. Tantangan yang ketiga adalah
krisis moral dan identitas. Perubahan cepat sering menggerus nilai, dan budaya yang instan, hedonisme, dan individualisme muncul. Dan inilah yang disebut oleh para sosiolog sebagai anomi, keadaan ketika norma-norma sosial melemah dan generasi muda kehilangan arah. Masyarul muslimin, jamaah Jumat sekalian, khususnya para mahasiswa baru yang saya cintai. Pertanyaan besarnya adalah, apa solusi agar kita menjadi generasi yang tangguh, mampu menghadapi badai digital, gejolak politik, dan krisis nilai ini? Izinkan saya memberikan beberapa alternatif solusi akademis sekaligus islami. Yang pertama, mari kita membangun literasi digital islami. Literasi bukan sekedar bisa membaca, tapi mampu menafsirkan realitas secara kritis. Mahasiswa harus mampu membekali diri dengan critical thinking agar tidak mudah terjebak pada berita bohong ataupun ideologi yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga atau kesuksesan. Solusi yang kedua, alternatif ini adalah memperkuat identitas moral dan spiritualitas. Dunia boleh berubah, teknologi boleh canggih, tetapi jika generasi ini kehilangan akhlak, peradaban akan runtuh. Dan Nabi SAW di dalam membangun Madinah bukan hanya dengan pasar dan teknologi, tetapi Rasulullah membangun juga dengan kejujuran, persaudaraan, dan amanah. Alternatif berikutnya adalah menjadi insan yang resilient dan visioner. Resiliensi berarti tangguh menghadapi kesulitan, dan visioner berarti berpikir jauh ke depan. Generasi muslim harus menjadi problem solver, bukan problem maker. Dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Solusi yang keempat adalah gimana caranya kita bisa berwawasan global namun berakar lokal. Mahasiswa Undip harus mampu berkompetisi di level dunia, tetapi tetap berakar pada iman, budaya luhur bangsa, dan kearifan lokal. Jangan sampai tercerabut dari jati diri, tetapi jangan pula sampai menutup diri dari perkembangan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan bekal ini, dengan alternatif solusi ini, insya Allah kita bisa menjadi insan kampus yang tangguh, cerdas, digital, bermoral kuat, dan berwawasan global. Dan inilah kunci di dalam membangun peradaban masa depan yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadaban. Allah memberikan sinyal kepada kita, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Bertolong-menolonglah kalian semua di dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berat siksaannya. Surah Al-Maidah ayat 2. Allah melarang umat Islam untuk bercerai-berai dan menganjurkan kita untuk berpegang teguh kepada agama Islam yang satu, dan hal ini juga ditegaskan di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Jamaah sekalian, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kebangkitan umat Islam di masa yang akan datang, maka dibutuhkan yang pertama adalah semangat persatuan serta kebersamaan, saling tolong-menolong dalam setiap gerak dan langkah umat Islam. Karena segala sesuatunya, menjadi pemimpin sekalipun, pemimpin bangsa maupun pemimpin dunia, itu semuanya adalah by design. Dan desain itu haruslah kita buat secara bersama-sama. Tidak bisa seseorang menjadi pemimpin dengan sendirinya, tetapi segala sesuatunya by design. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin.
Dan mereka semuanya membuat desain, mereka semuanya membuat makar. Dan Allah pun juga demikian. Maka sebaik-baik desain, sebaik-baik makar adalah Allah yang punya. Dan yang kedua, kesadaran akan kebersamaan visi atau tujuan, yaitu untuk membangun masyarakat yang adil, yang berakhlak mulia, dan sejahtera lahir dan batin. Jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan rahmat dan barakah dari setiap upaya yang kita upayakan dalam mewujudkan kebangkitan umat Islam, membangun peradaban masa depan yang lebih manusiawi, adil dan berkeadaban. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al shababana wa tulabana wa qadatil ummati wanfa' bihimul islam wal muslimin. Allahumma ihfadh Indonesia minal fitan wa barik fi jama'atina waj'alna manaratul lil ilmi wal iman. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlit taubah wa azma ahlis sabr wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlir rahbah wa ta'abbuda ahil wara wa irfana ahlil ilm hatta nakhafak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna shakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma la tusallit 'alaina man la yakhafuka yarhamna ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.